tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB.
Berawal dari informasi dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya kami, saya dan Pangdam Jaya. Ya, konteksnya penegak hukum yang melaksanakan aturan hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya itu mewakili negara. Jadi konteksnya dia bisa memiliki daya upaya paksa mewakili negara untuk ketertiban umum. Nah, setiap orang, barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, sesuai dengan pasal 212 itu ada ancaman pidananya. Demikian juga dalam pasal 216 KUHP, ya, tidak menuruti perintah atau permintaan yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat tersebut, maka akan dikenakan pidana tersendiri begitu. Jadi tidak boleh kita melakukan upaya yang sifatnya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat negara ataupun petugas yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PFPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam, Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam, Ustadz Yordan. Dan ada pengurus FPI di belakang kita.
Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu. Bahwa Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam, ada 30 orang. Masih disentuh 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah 1 malam. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh Laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Wajib dilanjutkan. Kalau menang buktinya ada dan belum di SP3. Kalaupun telah di SP3, kalau polisi menemukan bukti-bukti baru, ya kan, atau pelapornya, kan pasti ada pelapor nih, pelapornya delik aduan semua kan harus diadukan tuh baru dia proses delik aduan. Kalau pelapornya nanya lagi, ya harus. Katanya ini udah SP3 loh, pelapornya tahu nggak gitu. Kalau dia nggak tahu, dia berhak bertanya gitu, pelapornya. Nah, jadi kalau ada sekarang yang dulu melaporkan, ya kan, dia tidak tahu di SP3, tidak diberitahu yang lapor bahwa sudah dihentikan, berhak dia bertanya lagi sekarang. Cabut lagi nih laporannya, karena delik aduan. Kecuali delik biasa, menimbulkan permusuhan, kebencian antar ras. Nah, itu bukan delik aduan lagi, delik biasa itu. Ya. Kalau penghinaan, pencemaran, delik aduan. Kalau nggak yang ngadu nggak akan. Kalau yang ngadu pun kemudian yang mencabut lagi nggak ada masalah. Kalau di SP3 dia menerima nggak ada masalah. Kalau dia enggak ya harus terus. Harus dia pertahankan. Gitu. Video iring-iringan kendaraan Komando Operasi Khusus atau Kopsus yang berhenti di dekat markas Front Pembela Islam atau FPI menjadi perbincangan netizen. Salah satu unit komando pasukan elit TNI itu jadi trending topik di Twitter. Sebanyak 2.389 tweets tentang Kopsus pada Jumat 20 November 2020 pagi. Di tengah perbincangan ada yang mengira Kopsus bagian dari Komando Pasukan Khusus TNI atau Kopassus. Kopsus dan Kopassus memang sama-sama pasukan elit, namun Kopsus diisi oleh 3 matra di TNI. Kopsus TNI diresmikan pada 30 Juli 2020 oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto.